Halo, ketemu lagi bersama M4 Auto Club bersama gue Marwan. Gua sekarang lagi ada di AHA Scooter. Gua ini ada playlist baru, namanya Labrak Bengkel. Sekarang apa yang gua labrak? Sekarang gua labrak showroom. Gua akan labrak showroomnya AHA Scooter. Dia ini jual apa aja, tipe apa aja, dan seperti apa keseruannya. Gua akan ngobrol langsung sama ownernya. Kita ngobrol-ngobrol santai. Jadi kalian yang ingin tahu seluk-beluk Vespa, jual beli Vespa, bagaimana cara yang bagus atau enggak pemilihan unit yang bagus untuk beli motor bekas, kalian bisa saksikan videonya. Oke? Langsung kita ke slide berikut. Halo, jadi gua ada di AHA Scooter. Ya, air cuaca agak hujan-hujan sedikit, mendung-mendung sedikit. Gua udah sama ownernya langsung, jadi kita akan ngobrol santai tentang bokas Vespa Matic. Halo Om Mari. Halo. Om. Oke. Om Marwan nih. Gue mau tanya-tanya singkat aja nih masalah motor-motor bekas Matic, AHA Scooter. Kayaknya juga ya gue juga baru kenal sama Om nih. Iya. Kayak gitu kan. Ya mudah-mudahan sih kita sharing kayak gini berkelanjutan, jadi teman, jadi silaturahmi kayak gitu. Amin. Harus dong silaturahmi terus lah, wajib itu. Oke Om. Om Mari, AHA Scooter ini udah berapa lama Om perjalanannya? Kalau AHA Scooternya sendiri ya, khusus AHA Scooternya ini kita fokus di Vespa Matic tuh udah jalan mau 2 tahun sih. Udah 2 tahun lah. Udah 2 tahun. 2 tahun. Sebelumnya Om? Sebelumnya jadi kayak sejarahnya aja ya. Nah, sejarahnya aja. Sejarah singkatnya dulu saya kan jual beli mobil. Oke. Terus Vespa juga, Vespa cuma 1-2 unit karena pertama kali kan saya pakai Vespa LXV tuh. Saya pengen punya sprint. Nah, saya dapat sprint murah, terus laku. Beli lagi Primavera, terus laku, terus beli GTS laku. Akhirnya ya udah mobil sama motor. Cuma semenjak corona mobil harganya kacau, jadi kita fokuskan ke Vespa Matic. Berarti emang Sudah awalnya main emang 2013-an ya? Emang udah punya motor 2013 akhir, tapi motornya sampai 2014 awal, kan dulu harus inden. Berarti emang hobi ya? Hobi. Emang hobinya awal gitu. Hobi awalnya Vespa Matic. Iseng-iseng ya, tapi sebelumnya udah mulai emang dunianya emang udah jual beli kendaraan gitu ya? Ya, jual beli kendaraan. Tapi kita fokuskan sekarang ke Vespa Matic. Gitu. Kalau kendala-kendala di Vespa tuh apa ya? Kendala di Vespa tuh biasanya kalau untuk yang tuvi sih biasanya kendala. Tuvi kenapa tuh? Di akinya dia stolnya berat kan starternya. Oh iya, karena dia akinya lebih boros, masih pakai pinion itu. Masih pakai pinion, dia sisanya emang lebih berat. Lebih berat itu sih yang tuvi. Gearnya itu kadang sering masalah, dia nggak balik. Nah itu tuh yang tuvi sih. Kalau menurut saya udah 3V iGate udah nggak ada masalah. Udah aman ya. Oh tapi masalah di iGate di 3V itu siapa? Gregelnya. Gregel ya? Gregel. Tapi kalau buat masalah mesin gitu udah nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya masalah Gregel sih hampir semua Matic ya Gregel. Iya hampir semua Matic. Hampir semua Matic. Tapi kalau menurut saya tuh kalau 3V kalau main standar banget tuh terlalu sih. Dulu saya pengalaman banget kan LXV tuh baru banget turun diantar sama showroom Vespa, saya kan beli baru dulu LXV. Baru turun dari mobil diantar, saya coba parah. Baru turun dari dealer baru. Belum sama sekali dipakai padahal ya. Belum sama sekali dipakai. Terus cuma yang jawab itu nanti kalau di awal aja dipakai udah enggak. Ya bener sih emang Gregelnya di awal aja. Mungkin dia masih kampas baru. Kampas baru, kopling baru dia. Katanya belum ngeplak gitu lah katanya. Tapi saya pakai terus masih Gregel terus. Dan pada tahun 2014 tuh belum ada bengkel-bengkel yang bisa mantek. Zelioni, Polini juga belum ada lah, upgrade-upgradean itu belum ada. Jadi emang dinikmati aja lah Gregelnya. Nah itu sekitar sampai tahun sampai tahun 2016 2017 lah baru tuh lumayan banyak bengkel-bengkel yang bisa mengatasi itulah. Dan ke sini-sini udah mulai perbaikan. Nah, kalau ke sini-sininya sekarang 3V juga yang Gregel udah jarang. Kalau ketika Gregel itu original. Ya. Kalau udah iGate udah nggak ada Gregel-Gregelnya. Udah enak banget lah pokoknya kalau iGate tuh. iGate udah enak banget ya. Udah enak banget. Kalau ide peluangnya itu karena Om kan dari sebelumnya dari mobil ya. Apa ada ide atau nggak peluang yang muncul tuh kayak apa ya? Dilihat dari Vespa Matic, apakah ini peluang bisnis baru atau memang karena kan gue perhatiin tahun-tahun 2 tahun 3 tahun belakang ini kan
Vespa rame ya, khususnya di Vespa modern ya, kayak gitu. Apa Om lihat karena ini juga kebetulan hobi, jadinya Om ngeliat wah ini peluang bisnis oke juga nih, kayak gitu. Nah. Atau gimana? Itu kan saya mulai main mobil 2016 akhir 2017. Saya Vespa awal-awal tuh cuma 1, 2 itu kenapa? Karena zaman pada saat itu saya belum fokus ke Vespa, masih melihat tuh Vespa hobi. Tapi kalau 2 tahun 3 tahun ini Vespa tuh kalau saya lihat bukan motor hobi lagi sih kalau Vespa Matic, udah motor harian. Banyak cewek yang masih SMA pakai ABG Vespa, lah ya. ABG pakai Vespa itu kan jadi kayak motor harian aja. Ibu-ibu kemarin beli buat pergi ke pasar. Sekarang Vespa udah banyak gitu dipakai ke pasar, Banyak. buat bawa sayur Tapi banyak. mungkin dia mungkin user sendiri kayak punya ciri khas sendiri, mungkin dia sekarang tertarik dengan Vespa. Iya, karena yang pertama bentuknya. Bentuknya. Terus kan Vespa kan eye catching banget kan kalau di jalan Retro itu. ya? Iya. Retro yang itu pokoknya bagus dilihat Vespa orang. masih jarang lah ya. Masih jarang apa. Kalau mau murah tinggal beli Vespa Karbu udah bisa dilihatin orang. Jadi lebih wah ya. Iya, lebih wah, ya. pride-nya lebih lebih ada ya. Nih, jadi gitu ya. Saya mau tanya nih, kalau masa Om jual beli motor di A-Scooter itu range harganya yang pernah ada di sini berapa tuh? Yang paling murah kita jual di 16-17 juta itu buat LX Karbu sih. Paling tinggi yang pernah Paling dijual? tinggi yang pernah kita jual di 60 juta sih. Untuk itu sprint racing. Mungkin racing ya. Ha-ha. 60s ya, yang 60s. baru masuk ya. Iya, ini baru masuk. Dulu juga pernah jual sekitar 60. Berarti yang paling tinggi baru 60s ya. Untuk GTS sudah pernah ada? GTS ada, tapi kita cuma sampai GTS Aigit aja. GTS Aigit. Kalau GTS 300 kita enggak sih, kita kan mau jual beli. Sedangkan GTS 300 tuh segmennya sangat kecil. Jadi kita jujur aja kita belum berani pakai. Motor hobi ya. Iya, itu kalau GTS 300 jatuhnya ke motor hobi. Motor hobi ya. Betul. Bukan motor harian. Kalau kita emang fokusnya ke motor harian sih yang fast moving aja. Fast moving atas. Nilai plus kenapa harus dia skuter apa tuh? Yang jelas nilai plus di skuter tuh motor di sini tinggal pakai aja. Kita udah rapikan, yang kurang-kurang udah kita rapiin, mesin, CVT semua udah kita servis, udah kita ganti oli, jadi tinggal pokoknya beli motor skuter tinggal pakai aja, tinggal servis berikutnya. Dan buat meyakinkan buat konsumen motornya kita kasih garansi sampai 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan itu untuk garansi apa tuh? Garansi mesin. Garansi mesin. Ha-ha. Jadi kalian yang ya tertarik dengan Vespa Matic, Vespa modern ya boleh silakan di mana IG-nya? IG-nya di AHA Scooter nih. AHA AHA Scooter. Scooter. Bisa langsung kontak langsung. IG-nya nanti ada di bawah sini. Kayak gimana Om menapis stigma negatif tuh tentang motor jual beli kendaraan bekas gitu ya. Sekarang kan ada yang stigma orang, gue beli motor bekas harganya sekian, gue beli motor baru harganya sekian, bedanya tipis gitu. Kadang kan ada orang yang kayak gitu. Gue takut ya ntar malah beli motor second PR-nya banyak lah, kilometernya terlalu tinggi banget lah. Jadi Om untuk menapis hal itu nggak usah khawatir beli motor bekas kayak gitu. Untuk menampiknya itu gimana? Untuk menampik kekhawatiran tadi itu ya, makanya kita kasih garansi 1 bulan. Itu kita memastikan tuh mesin semua aman, ya kan? Kalau sekitar Jabodetabek kita juga ini free towing. Selama garansi itu free towing. Misalnya mogok kita yang jemput. Kita yang jemput di rumahnya, kita yang jemput. Misalnya emang selama masih garansi gitu. Selama masih garansi. Memang kalau tidak bisa diselesaikan di rumah harus dibawa, kita bawa. Besok kita antar lagi. Itu free. Free. Semua free. Nggak kena cas sama sekali. Seperti itu. Tuh. Jadi kalian tuh yang mau beli motor-motor bekas nggak usah khawatir. Jadi kalian tuh bisa tanyakan sendiri ke penjualnya, adakah garansinya mesinnya atau enggak ada garansi apa yang diberikan kayak gitu. Ya, AHA Scooter sendiri ya menjamin hal itu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Ya karena kan tiap orang kan beda-beda budget dengan kantong ya Om ya. Iya itu budget sama kantong. Dan sampai saat ini juga katanya sih Vespa sendiri kan belum bisa atau enggak baru mau mulai bikin assembling di sini. Jadi Vespa itu sendiri masih mahal sebenarnya. Masih mahal. Masih mahal ya karena dia kirim utuh. Kirim utuh dari Vietnam. Untuk pabriknya sendiri Asia Tenggara kan Vietnam. Jadi dia masih kirim utuh, makanya ya mahal ya karena dia masih jatuhnya build up, ya motor build up. Resiko motor build up masih mahal kayak gitu. Pajaknya juga tinggi sih. Pajaknya juga lumayan. Jadi ya menurut gue ya kayak gitu, kalau misalnya tanggung, misalnya inden juga belum tentu langsung ready kayak gitu. Nah itu
Kadang ada orang yang buru-buru kan, Ah. istilahnya ternyata ada kendaraan unit yang grace bagus, kenapa enggak ya? Ah, Kan? iya. Kilometer juga rendah kan? Kilometer kayak gitu. rendah kalau yang benar. Oke deh. Tips trik untuk beli motor bekas itu seperti apa? Khususnya di Vespa modern kayak gini ya. Ada tips nggak? Ada kiat-kiat khususnya? Ada tipsnya. Vespa modern beda kan sama Vespa sama apa motor Jepang. Kalau motor Jepang kan dia plastik, bisa diganti per partnya sama plastik. Iya. Kalau ini kan nggak, ya terpisah dia rangka sama bodinya. Kalau ini kan rangka sama bodinya jadi satu. Monokok dia gitu. Kalau ini kan rangka bodinya jadi satu. Jadinya kita bisa lihat dari bodinya dulu nih. Pertama kali lihat Vespa dari bodinya. Oke. Kalau kita lihat, kalau bodinya terawat, pasti Vespa itu kemungkinan dirawat. Kalau bodinya udah acak-acakan terus apa debuan gitu, kemungkinan Vespa nggak kerawat. Karat ya Dewi. Karat, Karat ya? karatan, Karat ya, gitu. itu terus pokoknya banyak debu deh. Kita misalnya dari konsumen, dari pemakai ke pemakai gitu beli. Pemakai kalau ke showroom pasti udah kita rawat, udah kita rapiin, udah pasti grace. Misalnya mau beli langsung ke user itu dilihat dulu bodinya. Biasanya kalau user tuh debuan, pokoknya nggak kerawat, motornya Nih, jarang dipanasin gitu kan. Kalau Om kan pernah jual beli mobil nih, pasti tahu dong masalah bodi kaleng dong. Nah, iya itu. Bagaimana cara triknya biar tahu ini bodi udah pernah bekas dempulan atau nggak bekas pernah cat double atau nggak dua layer karena makan pernah itu. Ini khusus yang kayak misalnya user ketemu user lah, dia harus tahu kondisinya seperti apa. Kalau misalnya kita beli moka sendiri ya pasti kalau emang dia masih grace ori kan ya kita hanya tinggal moles aja kan. Moles Tapi kalau aja. misalnya kita dapatnya istilah unitnya kurang baik kan mau ngomong kan kita harus perbaikin lah karena kan menjaga kualitas jual juga kan gitu. Nah. Tipsnya kayak apa tuh? Tips triknya susah sih ya kalau dembul atau enggak. Itu pengalaman sih. Pengalaman ya? Pengalaman. Kita diketok gini udah tahu kok kita dembulan apa enggak. Itu saya belajar dari mobil sih, pengalaman. Awal-awal main juga bedanya apa sih? Akhirnya lama-lama tahu kalau itu kalau saja berdasar pengalaman. Yang jelas kalau dembulan ketika kita ketok itu bunyi kayak dep dep gitu. Dia lebih Kayak bukan ngetok kaleng. kayak ngetok kaleng dia. Enggak, kayak bukan ngetok kaleng, kayak ngetok kayak plastik itu dep 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 kalau dembulan udah tebel. Beda lah pokoknya lah. Makanya kalau itu saya bilang berdasar pengalaman sih. Oke, Kalau itu pengalaman. Kalau cuma sekali lihat motor langsung bisa tahu dembulan atau enggak itu susah sih kayak. Itu pengalaman banget lah. Kita aja yang masih sering kayak kadang kalau yang dembulannya tipis banget, yang ngecatnya bagus banget juga kayak susah. Tapi yang jelas kita bisa lah kalau bedain ori apa enggak gitu. ori apa enggak ya? Kelihatan kok. Yang jelas ada belang apa enggak. Oh, belangnya. Nah, kalau lihat siang hari itu kelihatan belang apa enggak. Kalau agak belang tuh kita patut curiga itu cat ulang. Udah ada yang disol. Ya karena kan kalau kadang ya pembeli atau nggak ketemu langsung membeli tanpa misalnya harus beli di showroom motor bekas, dia kan nggak tahu nih. Kadang kan dia bilang oh ini udah cetan atau enggak ini masih cat ori kayak gitu. Mencegah yang hal yang kayak gitu sih. Iya, kalau menurut saya kalau buat motor ya, motor misalnya cat tuh kalau saya nggak begitu permasalahan, asal jangan bekas crash. Kalau cuma sol-sol dikit wajar sih, kan kita tahu kan di Indonesia parkirannya apa? Bahaya, pepet ya kalau Vespa bodinya berat banget. kalau lecet kayak di sini sering itu belum tentu jatuh masalahnya. jatuh ya. Mungkin kayak lecet dikit kayak gini, contoh lecet dikit nih. Ini ada contohnya lecet dikit ini, ya wajar sih ini jatuh. Emang kita nggak rapiin karena ini ori ya. Masih ori makanya nggak kita rapihin. Tapi nggak pernah dapet unit yang kayak karat sampai parah sampai bolong gitu loh. Pernah Dapet. Akhirnya tapi kita restorasi total. ulang ya. Iya, Pernah kita restorasi ulang. Paling itu sekali dua kali jarang banget sih. Jarang banget. Itu kita dapat dulu sebelum Ahas Scooter kayaknya. Saya dapat jarang banget ya. Sebelum Ahas Scooter ada. Saya dapat, saya restorasi ulang. Ya pokoknya malah lebih rapi lah dibanding itu. Pokoknya kalau kita pasti kita rapin serapi mungkin. Oke deh. Terus ini sih kalau tips and trik tadi mesin. Ya, Habis pertama body gimana? kita lihat mesin. Dia yang pertama dicek paling gampang stick olinya. Stick olinya. Stick olinya dilihat. Stick olinya. Dilihat olinya masih bagus apa enggak. Ya itu tuh yang kadang user atau enggak user Vespa sendiri atau enggak pemakai motor sendiri itu belum tahu bagaimana cara ngecek ini motor terawat atau enggak ya itu dari paling gampang stick oli. Stick oli itu paling gampang itu. Tutup oli. Tutup oli itu kan ada ukurannya. Ada ukurannya kayak gitu. Itu udah paling gampang banget sih. Terus dengar suara mesinnya, olinya rembes apa enggak. Oh gitu ya. Kalau suara mesin kayaknya gampang sih ciri khas si Vespa. Kalau agak-agak suaranya khas ya, agak-agak kasar dikit. Agak-agak kasar tapi kasarnya bukan di bagian mesin yang
klek 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 dak dak dak, itu seher dah kalau udah kayak gitu. Enggak, itu emang ciri khasnya. Ciri khasnya Sama, ada, Sama tupi juga berasa banget sih kalau emang yang udah sering banget main di Vespa Matic pasti tahu lah anak-anak juga kalau yang buat tupi atau nggak tripi itu ciri khas suara kasarnya itu kayak apa gitu. Ciri khas Sama kasarnya suara kasar yang kasar mesin beda. Rusak kayak gitu. Beda. Terus sama knalpot sih dilihat ngebul apa enggak. Cool gitu ya. Ngebul. Terus kelistrikan dicek satu persatu, jangan lupa tuh. Kadang ada apa pemakai kan kalau beli di user beli di kita kan langsung aja gitu lampu nggak dicek apa nggak dicek gitu. Nah itu kan kalau beli di showroom kayak di Skuter kan aman karena semua udah kita cekin. Kalau beli di user ya udah ada final check pasti. Kayak lampu gitu misalnya kita kan free delivery ya Jabodetabek. Sebelum diantar pun kan kita udah servis ganti oli. Udah habis servis udah kita cek. Sebelum kita antar pun kita cek satu persatu lagi. Jadi nggak usah ragu buat beli motor bekas. Nggak usah ragu lagi. Jadi udah ada garansi untuk mesin juga. Kalau ada trouble dalam masa garansi juga, Om Ari juga udah ngasih free. garansinya free Towing Jabodetabek. Jadi kalian nggak usah. Kalau di luar kota kita paling nggak mungkin kan kita samperin kayak di Bandung, di Jawa kan nggak mungkin kita samperin, paling kita bantu ongkos bengkel. Oke. Gitu. Kita percaya kok sama konsumen nggak bakal bohongin kita. Pernah sih kejadian dulu di Cilegon, itu aki sih. Aki tekor ya. Aki tekor, itu tuvi. Kita paling ganti ongkos. Kita tanggung jawab full, sama barang kita jual kita tanggung jawab full. Oke, itu Om Ari tuh. Gua demen banget dia orangnya santai, ya kan. Tanggung jawab full dong. Maksudnya kalau kita misalnya ke Bandung atau Cilegon, buat kita nyamperin aja ongkosnya udah banyak kan. Mending bawa ke bengkel, kita percaya kok sama konsumen kita. Nggak bakal bohongin. Karena dia juga sebelumnya juga pernah jual beli kendaraan bekas juga di mobil kayak gitu. Mungkin karena mobil 2 tahun lalu Covid ya, gara-gara Covid itu sih, ancuran-ancuran. Ngelihat sekarang itu uang bisnis Vespa bagus banget. Udah lagi bagus-bagus ya sih. Iya, lagi bagus-bagusnya. Ya mudah-mudahan bisa bertahan sih Om. Kalau menurut saya bakal bertahan sih, karena dilihat sekarang dari user yang beli di kita itu tadi yang saya bilang, udah bukan hobi lagi, emang buat dipakai harian. Buat harian. Jadi sama kayak beli motor Jepang aja. Tapi kalau menurut Om kalau buat harian gitu sayang nggak sih sebenarnya? Karena kan ini kayak motor ini identik sendiri. Identik sebenarnya. Masalah komunitas, komunitas kan juga itu tadi balik lagi. Kan, kalau saya kan emang pencinta Vespa ya dari tahun 2013. Kalau dibawa ke pasar gitu ada sayang sih. Tapi kalau emang udah zamannya emang udah jadi harian. Tapi biasanya yang buat harian itu biasanya motornya tipenya LX. Yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil ya. Yang buat ibu-ibu. Yang simpel. Yang enteng. Ini kan S105. Dia kan lebih ramping ya. Lebih ramping. Dibandingkan sprint. Nah, kalau sprint gitu jarang sih buat ke pasar gitu jarang. GTS. Biasanya buat harian ke kantor. Kalau GTS malah menurut saya jarang sih Bang buat harian. Tapi dia hobi juga sih. Hobi kalau GTS tuh pokoknya jatuhnya lebih ke hobi. Karena ada orang kan yang seleranya beda-beda kayak gitu. Masnya tahu sendiri kan jalan Jakarta macet, budi GTS gede banget. Mau slap slip beloknya susah. Beloknya kikuk. Tapi ada aja sih yang buat harian tapi jarang sih. Oh iya nih buat teman-teman nih kadang ya yang belum pernah sama sekali nyobain Vespa Matic itu bawa Matic yang merek-merek lain selain Vespa, ketika Anda nyobain ke Vespa Matic awal-awal pasti Anda akan kikuk gitu. Bener nggak? Pasti. Dari cara nyabut kuncinya aja kikuk. Cara nyabut kunci karena Vespa kan klek dia kan agak nyangkut tuh. Ya, harus ada itunya apa? Ada selahnya lah. Ya, karena bisa. Dia kan posisi ridingnya juga beda sendiri. Ya posisinya juga beda. Paling gampang dari kunci sih, biasanya orang yang baru pertama kali Vespa nyabut kunci itu nggak bisa. Itu lucu, itu nggak bisa. Tapi dia saya tunjukin lagi kan ke yang lain kan stok banyak. Oh iya ternyata emang gitu Vespa mau dari yang paling lama paling baru. Ya, kalau sama posisinya juga berat. Apalagi kalau yang 2 tak itu malah lebih kikuk lagi ya. Nah, 2 tak kikuk lagi. Berhubung karena saya 2 tak nggak terlalu ke konsen, saya juga terlalu banget, masih senior saya pasti lebih paham lah. Tapi buat Matic sendiri yang sekarang modern sih ya harusnya lebih worth it lagi sih. Kalau gue bilang buat jalan-jalan biasa juga sebenarnya ya berat hanya di awal, tapi gitu udah jalan sih sama aja ya kayak sama aja biasa ya. Sama aja kalahnya di awal, tapi kalau untuk Aiget menurut saya udah kayak motor biasa aja. Bedanya cuma Vespa tuh kan bodinya berat karena dia kan kaleng semua, lebih berat. Ini kalau pendapat gue ya, karena Vespa itu ciri khas sama di soknya ya. Iya, karena sama soknya. Banyak banget orang yang user baru sama sekali belum tahu nih ya masalah Vespa. Iya, soknya satu lagi tuh. Vespa itu ciri khas itu soknya itu kalau lu lihat dia lagi jalan
Lu lihat dia dari belakang, dia tuh kayak membelai itu bukannya ke atas ke bawah, tapi kayak ke samping. Nah, iya agak ke samping. Itu karena dia monosok kan. Iya, dia Soknya satu. depan belakang dia hanya satu soknya. kayak gitu. Jadi yang baru pemakai user Vespa Matic modern kayak gini gak usah kaget gitu ya. Nggak usah kaget. Ciri khasnya dia gitu. Dan dia monosoknya beda. Kalau Ninja kan kayak monosoknya di tengah. Iya. Nah ini monosoknya di samping. Di samping kan, itu Udah dia. gitu sih. kan dia ada lengan air yang kayak perdam ya, per donat ya biasanya kalau dibilang. Donatnya itu. Karena kalau misalnya emang udah kemakan usia, kalian harus perhatiin itu masalah donatnya. Nah, donat. Donatnya sama engine mountingnya, karena Vespa penting banget masalah donat, engine mounting sama di lengan air. Nah, iya itu tadi satu lagi tips and triknya, engine mounting. Iya. Engine mounting kalau kelihatan sih engine mounting kalau di bawah kan kalau udah rusak goyang-goyang banget. Goyang banget, berasa banget kan. Dan digoyang gini kan dia kerasa. Dikerasa bodinya goyang, mesinnya nggak goyang, bodinya goyang. Nih kalau sama ini nih Om, kadang orang yang masih ngeluh ini standar tengahnya berat. Kalau kalian bisa baik caranya, itu nggak berat sebenarnya. Nggak berat. Lebih enteng Vespa Matic dibandingkan Matic lain, karena dia posisi standarnya itu lekukunya itu dia seperti huruf D kayak gitu. Kalau yang standar yang keseret itu harusnya enteng banget sebenarnya. Kalau kalian pas caranya, tahu caranya kayak gitu. Bodinya berat tapi standarnya enteng banget. Enteng ya. Iya, kadang posisi ini, posisi megangnya orang Megangnya ya. Padahal cuma diinjek aja. diinjak aja langsung naik kok. Langsung naik. Jadi nggak perlu diangkat-angkat gitu, nggak perlu. Iya, kadang waktu dulu ya sih itu juga sering ada orang salah nginjek. Jadi cuma megang belakangnya nginjek, Ya, pokoknya karena salah. Vespa sendiri kalau gue bilang sayang sih kalau standar samping, bener dia apa ya, kesenggol dikit kayak ngeri jatuh gitu. Saya yang LXV itu beli baru 3 hari jatuh saya standar samping. Anak belum tahu. Iya, jadi jalanannya dulu agak miring dikit aja. Agak miring gini, motor ngadep sana. Saya standar samping, ngedak. 3 hari turun dari showroom baru. Tahun 2014, aduh, sedihnya kayak apa? Aman itu kalau standar. Standar 2. Standar 2. Standar 2 sampai dari tahun 2014 sampai sekarang saya standar 2 Vespa, nggak ada standar samping. Gitu, ini Vespa ini kan semua bodinya itu kan jadi satu dengan sasis. Bodi plastiknya hanya spakbor, batok, bordes bawah, sama deck itu. Yang lain-lainnya tuh besi semua. Jadi kalau misalnya lecet dikit, aduh benerin biayanya sih sebenarnya kalau menurut gua per panel itu malah lebih mahal gitu. Iya, betul. Karena hitungan bodi sendiri kalau di bengkel resmi kan ada hitungan cat itu per panel ya. Iya, semua bengkel sih per panel cat. Tapi masih jarang tuh Om. Ya, Buat Vespa Matic sendiri yang kalau bukan di bengkel resmi hitungan per panel Om. Jadi kita ke Hitungannya bengkel apa? mobil. Iya, emang bengkel mobil betul. Bengkel mobil jatuhnya. Kan dia kan bahannya sama kayak mobil. Kalau kita ke bengkel cat motor, mesin motor dia nggak bisa terima, dia malah Iya, emang nggak bisa terima dia. Pasti full dia. Ini gue bilang ini motor, tapi larinya malah ke mobil. Nah, bener tuh kalau ada lecet, bener bawanya ke bengkel mobil. Kalau mau hitungan per panel, tapi Per panel. sayang gue cuman ngecat, lecet dikit, tepungnya sayang ya kan, gue harus ngecat semuanya, masih sayang catnya lah. Sayang. Mendingan ngecat per panel ya cari tinggal bengkel cat mobil yang bisa ya kira-kira warnanya hampir sama lah. Mungkin bengkel mobil juga udah banyak ya. Udah banyak bengkel mobil bagus-bagus kok. Bagus ya. Yang bengkel Alphard gitu kan pasti bagus-bagus kan. Bagus. Yang masuknya cuman Alphard gitu. Masalah harga Ya, itu mau lecetnya 3 garis, 10 garis tetap aja satu panel dia. Kamu pernah di mobil nih ya, pasti kan hitungan 1 titik ya jatuhnya Iya, per panel. ini per panel. Kalau nggak belang dong dia. Pasti belang, dia pasti per panel ngambilnya. Nggak mungkin cuma 1 titik. Oke dong. Ini makasih nih saya udah kasih kesempatan ngobrol santai di sini, Makasih mengenal juga. lebih dekat Om Ari kayak gitu masalah motor. Sekarang unit ada berapa Om kira-kira? Kita unit seluruhnya sekarang kita ada 30 unit buat sekarang. unit, Per tanggal sekarang 30 unit. Yang ready sekitar 12 unit. 12 unit. Sisanya kan kita kan butuh check up, quality control dulu, terus body ada perbaikan body, listnya yang rusak-rusak kita ganti-ganti dulu. Pokoknya biar konsumen tinggal pakai lah. Lebih nyaman lah ya. Lebih nyaman. Yang pakai konsumen lebih udah siap pakai lah. Siap pakai tanpa keluar dana apapun. Kita yang masih tanggung, misalnya ada apa-apa tinggal kontak Tapi aja. sekarang keluar masuk unit cepet ya. Cepat, alhamdulillah cepat. Alhamdulillah. Oke. Itu peluang bisnis baru. Siapa tahu Anda juga berminat. Siapa udah mau coba? Mau coba. Om Ari sendiri udah ngerasain, dia ngeliat peluang bisnis Vespa lumayan banget. Oke. Jadi itu aja dari gua. Terima kasih nih Om ya. Ya, makasih juga udah mampir nih di sini. Kami tunggu. Oke. Salam otomotif. Salam otomotif. Dah. Ya. Makasih Om.
Jadi gimana, kalian udah saksikan videonya. Jadi kalian gak usah khawatir masalah beli unit bekas atau enggak motor-motor second. Jadi kalian juga tips triknya juga harus tahu, tanya ke penjual apa aja yang digaransiin, keadaan unit seperti apa, minta penjelasan dengan detail kayak gitu loh. Jadi kalau menurut gue ya worth it lah kalau misalnya beli unit second, nggak perlu lama-lama juga inden. Kalau misalnya ada unit bagus, kilometer rendah, kenapa enggak? Dan mungkin juga masih istilahnya budgetnya juga belum cukup buat unit baru, ada buat beli unit bekas, kenapa enggak kayak gitu ya. Itu hal-hal yang harus diperhatikan, tadi disebutkan di video. Jadi itu sebagai rekomendasi dan bahan pertimbangan juga buat kalian mungkin yang baru ingin coba beli kendaraan Vespa modern, Vespa Matic. Jangan lupa kritik dan saran berharga bagi gua. Kalian bisa tulis di kolom komentar apabila ada workshop yang ingin direview atau enggak ingin gua labrak. Jadi kalian boleh DM gua di Instagram. DM Instagram di deskripsi link bawah. Ada perlu urgent, pertanyaan atau ada apa, silahkan di DM Instagram. Follow juga Instagram gua di deskripsi bawah. Oke? Jangan lupa klik tombol subscribe agar lebih berkembang channel ini ke depannya dan lebih baik lagi. Like apabila kalian suka dengan video ini, dan share ke teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat. Oke, gua Marwan pamit undur diri. Salam otomotif. Bye bye. See you next video.